Kamboja merupakan salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, yang ada di timurnya, berbatasan langsung dengan Vietnam, dan utaranya dengan Thailand. Pusat ekonomi negara Kamboja berada di Phnom Penh, yang merupakan ibu kota negara Kamboja. Masyarakat Kamboja terdiri dari beberapa etnis, yaitu Khmer, Vietnam, Tionghoa, Melayu Cham, Thai, dan etnis lainnya. Di masa Perang Dunia Kedua, Kamboja masih dalam jajahan negara Prancis. Atas ketidakpuasan masyarakatnya sering melakukan perlawanan terhadap kolonial Prancis, terbukti didirikannya Komite Khmer Issarak pada tahun 1944. Khmer Issarak menjadi gerakan perlawanan pertama di Kamboja yang menginspirasi organisasi-organisasi di tubuh Khmer sendiri, seperti pembentukan Khmer People Liberation Committee atau KPLC yang berevolusi menjadi Komite Pembebasan Nasional Khmer dan Barisan Issarak Bersatu atau UIF. Tahun 1951 dibentuklah Partai Revolusioner Khmer sebagai partai komunis pertama atau KPRP yang diketuai oleh Son Ngoc Mit. KPRP memiliki anggota ribuan orang dan menjadi cikal bakal perlawanan pemerintahan Prancis di Kamboja. Dan pada tahun 1953 dan 1954 terjadi sejarah penting bagi Kamboja, yakni Kamboja mendapatkan kemerdekaannya dan mulai meluasnya paham komunis di negeri tersebut, sehingga berakhirnya perlawanan rakyat Kamboja terhadap pemerintahan kolonial Prancis. Sebagai tokoh penting Kamboja dalam meraih kemerdekaannya, terbentuklah Konferensi Jenewa yang diselenggarakan pada tahun 8 Mei 1954 sampai 21 Juli 1954 di Swiss. Tujuannya adalah menciptakan perdamaian di kawasan Indochina yang meliputi Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Semenanjung Malaya. Dan pada tahun 9 November 1953, Pangeran Norodom Sihanouk diangkat sebagai pemimpin negara dengan sistem monarki konstitusi. Sebagai pemimpin negara yang baru, Norodom Sihanouk memiliki komitmen untuk selalu menjaga netralitas di masa Perang Dingin, yang dimana terdapat dua kekuatan superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Norodom juga berkomitmen untuk tidak terlibat dalam Perang Indochina, khususnya di Vietnam, di mana terdapat Perang Vietnam yang terjadi hasil dari Konferensi Jenewa. Konferensi itu membagi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Di dalam masa Perang Vietnam, kubu Vietnam Utara didukung oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris dengan ibu kota Hanoi, serta Vietnam Selatan yang didukung oleh Uni Soviet, Cina, dan Korea Utara dengan ibu kota Saigon. Di samping Perang Indochina yang berlarut-larut, Norodom Sihanouk juga tetap menjaga netralitas negara yang dipimpinnya. Hal ini juga akan berdampak pada stabilitas negara, walaupun Norodom Sihanouk membutuhkan bantuan dari pihak asing untuk membenahi dan menstabilkan negaranya. Dalam segi keamanan, Kamboja berupaya untuk mencari perlindungan di bawah payung SEATO, namun gagal. Selain itu, pada tahun 1955, Kamboja juga turut berpartisipasi dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung yang tak lain menjadi semacam pembuktian Kamboja terhadap netralitasnya di forum internasional. Tindakan ini didukung oleh Cina dan Vietnam Utara melalui Perdana Menteri Zhou Enlai dan Menteri Luar Negeri Pham Van Dong. Di masa pemerintahan Norodom Sihanouk, sepak terjang partai KPRP yang didominasi kader-kader Khmer Merah di masa itu mengalami penindasan. Terbukti di setiap pertemuan internasional, hanya Khmer Merah yang tidak diikutsertakan dalam pertemuan itu dan tidak mendapatkan wilayah khusus, sehingga memunculkan kecemburuan sosial di Kamboja. Selama periode tahun 1960-an, komunis semakin menyebar, khususnya di Asia Tenggara. Kondisi ini membuat Amerika Serikat membangun aliansi di kawasan guna menghambat penyebaran komunis karena kedekatan Jenderal Lon Nol terhadap Barat, khususnya Amerika Serikat. Hal ini membuat netralitas Kamboja patut dipertanyakan. Terlebih lagi, Kamboja mengizinkan Vietnam Utara, Viet Cong, untuk membangun basis militer di Kamboja. Tindakan ini membuat rakyat semakin mempertanyakan Perdana Menterinya Norodom Sihanouk. Dengan melihat keberpihakan pemerintah Norodom Sihanouk, momentum ini sangat dimanfaatkan oleh Jenderal Lon Nol untuk melakukan kudeta terhadap Norodom yang didukung oleh Amerika Serikat. Jenderal Lon Nol melakukan beberapa operasi, yakni melancarkan operasi militer ke basis-basis Vietnam Utara di Kamboja, sehingga membuat Norodom terpojok. Akibatnya, kudeta berhasil dilancarkan dan Norodom Sihanouk diasingkan ke Beijing pada tahun
18 Maret 1970. Sejak saat itu, Republik Khmer berdiri dengan Lon Nol sebagai presiden dan Sirik Matak menjadi wakil presiden. Demi mendapatkan dukungan masyarakat, Jenderal Lon Nol meminta Dewan Nasional untuk melakukan pemungutan suara dan mengevaluasi pemerintahan sebelumnya. Hasilnya menyatakan bahwa Norodom tidak layak meneruskan kepemimpinannya di Kamboja. Terlebih lagi, masyarakat menengah ke atas berpikir sudah tidak sesuai lagi dengan visi misi negara Kamboja. Pernyataan ini membuat kekuatan Norodom semakin hancur dan kalah telak. Di masa pemerintahan Lon Nol, Norodom Sihanouk membentuk koalisi yaitu The National United Front of Kampuchea. Koalisi ini dibentuk untuk mengajak dan mengumpulkan masyarakat yang bersimpati kepada Norodom maupun Khmer Merah, serta memiliki keinginan menggulingkan pemerintahan Lon Nol dengan propaganda politik, mendirikan rezim rakyatnya bebas dan demokrat untuk kemakmuran negara Kamboja. Propaganda ini berhasil menarik simpati masyarakat. Alhasil terjadi demonstrasi besar-besaran di hampir seluruh provinsi di Kamboja, khususnya Kompong Cham dan Phnom Penh. Tidak habis di situ, Norodom dan Khmer Merah juga membentuk pemerintahan nasional bersatu yang disebut juga GRUNG atau Royal Government of National Union of Kampuchea guna mendapat simpati internasional dan upaya menggulingkan pemerintahan Lon Nol. Di dalam negeri sendiri, pasukan komunis NLAF pimpinan Pol Pot yang terdiri dari Khmer Merah bergerilya melawan Lon Nol di tiap provinsi sehingga pada tahun 1971 Jenderal Lon Nol melakukan penyerangan terhadap basis komunis namun berhasil dikalahkan. Alhasil, kekalahan itu membuat komunis Kamboja yakin mereka dapat menggulingkan pemerintahan Lon Nol. Pada tahun 1973, Khmer Merah dan NLAF mengalami masa yang cukup berat. Amerika Serikat melakukan pemboman terhadap basis-basis Khmer Merah karena menolak mengakhiri perang di semenanjung Indochina. Sedangkan Vietnam Utara menyetujui penghentian perang dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Vietnam Utara mendesak Pol Pot untuk menghentikan perang. Namun keinginan Vietnam Utara ditolak oleh Pol Pot. Pol Pot menolak keinginan Vietnam karena masih memiliki keyakinan akan memenangkan peperangan dengan pemerintah atas dukungan bantuan militer dari Vietnam. Vietnam berpandangan bahwa dengan penghentian peperangan dengan pemerintah, pemimpin Khmer Merah tersebut memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan pemerintahan Lon Nol. Namun, permintaan Vietnam Utara tersebut tolak oleh Pol Pot karena akan mengurangi eksistensi Khmer Merah di Kamboja dan membuat kekuatan Lon Nol semakin lemah dan akan menggeser posisi Khmer Merah di negara itu. Di masa-masa kritis tersebut, Lon Nol harus menanggung biaya yang sangat besar pada perang di Indochina. Selama perang berlangsung, Kamboja dihadapkan pada krisis pangan karena rusaknya lahan pertanian dan perkebunan yang membuat jumlah produksi beras, sayur, karet untuk ekspor turun drastis. Hal inilah yang membuat rakyat Kamboja tidak lagi bersimpati terhadap pemerintahan Lon Nol. Pada tahun 1974, Lon Nol hanya menguasai ibu kota Phnom Penh dan provinsi besar lainnya. Pada akhirnya membuat pemerintah Lon Nol semakin lemah dan pada akhirnya kalah dari pasukan Khmer Merah, sehingga Khmer Merah menguasai hampir seluruh provinsi di Kamboja. Dan akhirnya pada tahun 17 April 1975 Khmer Merah dapat menggulingkan pemerintahan Lon Nol dan mendapatkan antusiasme dari rakyat Kamboja. Sejak jatuhnya pemerintahan Lon Nol di tahun 1975, Pol Pot, Khmer Merah didapuk sebagai pemimpin Kamboja. Disinilah dimulainya tragedi kemanusiaan yang dialami masyarakat Kamboja. Sebagaimana rezim Khmer Merah menyatakan bahwa Kamboja akan memulainya dengan tahun nol, Pol Pot menginginkan masyarakat Kamboja terlahir kembali seperti tahun nol yang pernah dikumandangkan Pol Pot. Para sejarawan menyebutnya rekayasa sosial, yaitu rezim Khmer Merah menjalankan evakuasi masyarakat penduduk dari ibu kota Phnom Penh ke wilayah pedesaan. Mereka dipaksa meninggalkan profesi lama untuk membantu membuka lahan persawahan serta mengelola padi sendiri untuk kepentingan negara. Pada titik inilah genosida sebenarnya mulai terjadi. Perpindahan penduduk dengan berjalan kaki atau long march ke daerah pedesaan membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua karena kelelahan. Mereka yang selamat sampai tujuan juga tidak luput dari siksaan pedih yang dilakukan Khmer Merah. Mereka dipaksa untuk bekerja dengan waktu yang lama, sehingga dapat diartikan istirahat dan makan adalah hal yang istimewa bagi mereka. Kelelahan inilah membuat masyarakat Kamboja meregang nyawa. Selain itu, para pekerja akan dieksekusi jika ada berusaha melarikan diri dari kekejaman Khmer Merah. Menurut Rebecca Joyce Frey,
ada 5 golongan korban yang menjadi pembasmian rezim Khmer Merah. Orang-orang yang memiliki jaringan dengan pemerintahan sebelumnya, apakah itu Republik Khmer, militernya, maupun pemerintahan luar negerinya, para profesional, para intelektual, seniman, musisi, sastrawan, bahkan guru-guru tak luput dari pembasmian Khmer Merah. Etnis-etnis Vietnam, Cina, Thailand, dan etnis minoritas lainnya. Tak hanya itu, Khmer Merah juga menyasar ke keagamaan. Contohnya, yang beragama Islam, Katolik, Kristen, maupun biksu-biksu, khusus agama Islam, dipaksa untuk memakan babi dan minuman keras dan akan dieksekusi mati jika menolak. Para pengusaha agragian yang tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik, para pengkhianat Khmer Merah di pemerintahan Khmer Merah, sehingga semua kebijakan harus dipatuhi. Menurut jurnal The Cambodian Genocide di Universitas Yale, tragedi kemanusiaan di rezim Pol Pot ini diperkirakan mencapai 1,7 juta orang terbunuh, atau 21% dari total populasi Kamboja pada pertengahan 1970-an. Bahkan, investigasi yang dilakukan pihak PBB mencapai 2 juta orang. Rekayasa sosial yang diterapkan oleh Pol Pot telah menghancurkan segala aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini membuat Kamboja diliputi ketakutan massal oleh penduduknya. Kacaunya negara Kamboja di masa rezim Pol Pot membuat komunitas internasional menjadi geram dan memutus hubungan diplomatik dengan Kamboja. Bahkan, Indonesia yang saat itu menjadi tetangga dekatnya juga memutus hubungan diplomatiknya. Kamboja hanya menjalin komunikasi dengan Cina, karena Cina di saat itu menjadi penyuplai kebutuhan, khususnya senjata bagi Kamboja. Pada waktu yang sama, Vietnam ingin menjaga eksistensinya di kawasan Indochina dan membuat kesepakatan dengan Pol Pot, namun ditolak mentah-mentah sehingga terjadi perang di perbatasan Vietnam dan Kamboja di tahun 1975 sampai 1977, dan Desember 1977 Phnom Penh memutuskan hubungan diplomatik dengan Vietnam. Pada tahun 1978, konflik Kamboja sudah berada di tahap sangat mengkhawatirkan, khususnya di perbatasan Kamboja. Vietnam menjalin aliansi dengan pejuang-pejuang DK atau Demokratik Kampuchea untuk melengsarkan Pol Pot dari pucuk kepemimpinan. Diketahui bahwa DK ini merupakan pergerakan komunis yang juga mengalami penindasan rezim Pol Pot, dan pada Desember 1978, Vietnam mempersiapkan 200.000 tentaranya untuk menyerang Kamboja dan berhasil menduduki ibu kota Kamboja yaitu Phnom Penh pada 9 Januari 1979. Serangan Vietnam ke Kamboja merupakan titik balik negara Kamboja. Pemimpin Khmer Merah Pol Pot harus turun tahta dari pucuk kepemimpinan setelah 3 tahun 8 bulan berkuasa. Tumbangnya Pol Pot menjadi hal yang sangat dinantikan rakyat Kamboja karena tidak ada lagi penindasan oleh rezim Khmer Merah. Dan pada tahun 10 Januari 1979, Republik Rakyat Kampuchea atau PRK didirikan. Heng Samrin diangkat menjadi presiden PRK yang didukung penuh oleh Vietnam. Akhirnya pada Januari 1979, Pol Pot dan pasukannya melarikan diri ke perbatasan Thailand dan terus melakukan perang gerilya hingga akhir 1990-an. Pol Pot tetap aktif dalam gerakan Khmer Merah hingga akhirnya ditangkap oleh komandannya sendiri, yaitu Tam Mok, pada tahun 1997. Ia meninggal dalam tahanan rumah pada tahun 1998 tanpa pernah diadili atas kejahatan yang pernah dilakukannya. Warisan kepemimpinan Pol Pot meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Kamboja. Museum Tuol Sleng dan Killing Fields kini menjadi tempat peringatan untuk mengenang para korban. Pol Pot sendiri tidak pernah dihukum pengadilan internasional. Tragedi ini menjadi pengingat kita akan bahaya ideologi ekstrim tanpa melihat sisi sosial dan pentingnya keadilan bagi para korban kejahatan kemanusiaan.